Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah ilmu tafsir, di mana kami mengambil tema tentang manusia yang berjudul akal dan pikiran, di mana terdapat beberapa anggota kelompok. Yang pertama, Agung Nugroho dengan NIM 202111344. Yang kedua, Aransyah Mahogra Istiawan dengan NIM 202111362. Yang ketiga, Muhammad Najib dengan NIM 202111368. Tafsir tentang manusia, akal dan pikiran. Terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 165 yang menyatakan bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera-bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air batu dia hidupkan atau suburkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan dia sabarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Atau pada semua itu sungguh terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berakal. Ayat di atas merupakan salah satu dari puluhan ayat yang mengajak untuk menggunakan akal untuk memperhatikan fenomena alam dalam rangka meraih pengetahuan. Hakikat manusia merupakan makhluk menggunakan akal dalam persepsi dan pengetahuan. Manusia dituntut berpikir karena adanya masalah untuk dipemecahkan dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu. Sarana untuk berpikir adalah akal, karena akal memiliki fungsi al-aql al-wazi, al-aql al-mudrik, dan al-aql al-mufakir. Modal akal yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia, Al-Quran mendorong manusia untuk selalu berpikir. Dalam berpikir harus berhati-hati karena sering dijumpai kesalahan-kesalahan dalam berpikir yang disebabkan oleh berpegang pada pemikiran lama, kurang memiliki data atau ilmu, terpengaruh bias oleh emosi dan perasaan. Kesalahan-kesalahan berpikir dapat dihindari dari aktivitas-aktivitas dengan tidak melampaui batas, membuat perkiraan, menjauhkan diri dari tipu daya, dan menyerukan kebenaran hakiki. Agar berpikir menarik, Al-Quran mengajak manusia untuk berpikir dengan cara menggunakan kalimat tanya dengan kata-kata, menggunakan perumpamaan atau kisah yang secara implisit menggunakan kata-kata tertentu yang jika diucapkan secara jahar, dan melontarkan pertanyaan oratoris. Orang yang selalu menggunakan akal pikirannya dalam kehidupan sehari-hari memiliki ciri-ciri bertakwa dan menegakkan hak-hak asasi, selalu beribadah, selalu mengambil pelajaran dan hikmah, mengimani Al-Quran, mengetahui tentang alam, membedakan antara kebenaran dan keburukan, memandang kebenaran datangnya mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mensyukuri ilmu dengan banyak sujud dan sholat di malam untuk meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memiliki kesadaran tinggi serta takut akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengambil pelajaran dari kisah-kisah Nabi dan Rasul. Akal juga digunakan untuk memperhatikan dan menganalisis sesuatu guna mengetahui rahasia-rahasia yang terpendam, untuk memperoleh kesimpulan ilmiah dan hikmah yang dapat ditarik dari analisis tersebut. Kerja akal di sini membuahkan ilmu pengetahuan sekaligus memperoleh hikmah yang mengantar pemiliknya mengetahui dan mengamalkan apa yang diketahuinya. Demikian firman-Nya pada Quran surat Yusuf ayat 109.
Kami tidak mengutus sebelummu, melainkan orang laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka di antara penduduk negeri. Maka tidaklah mereka berpergian di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka, dan sesungguhnya dari akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu berakal? Ayat di atas merupakan salah satu ayat memerintahkan menggunakan akal dengan tujuan mendorong meraih pengetahuan dan hikmah guna menghindari hal-hal buruk. Melalui akal lahir kemampuan menjangkau pemahaman sesuatu yang pada gilirannya mengantar pada dorongan berakhlak luhur. Ini dapat dinamai al-aql al-wazi, yakni akal pendorong. Akal juga digunakan untuk memperhatikan dan menganalisis sesuatu guna mengetahui rahasia-rahasia yang terpendam, untuk memperoleh ilmiah dan hikmah yang dapat ditarik dari analisis tersebut. Kerja akal di sini membuahkan ilmu pengetahuan sekaligus perolehan hikmah yang mengantar pemiliknya mengetahui dan mengamalkan apa yang diketahuinya. Ini dinamai al-aql al-mudrik, akal penjangkau pengetahuan. Di samping kedua fungsi di atas masih ada lagi yang melebihi keduanya, yaitu yang mencakup keduanya tapi dalam bentuk yang sempurna dan matang, sehingga tidak ada lagi kekurangan atau kekeliruan. Bisa saja ada akal yang menghasilkan pengetahuan tetapi masih berpotensi mengandung kekurangan hikmah. Demikian juga bisa jadi ada hikmah yang dilahirkan oleh mereka yang tidak berpengetahuan. Demikian juga firman-Nya dalam surat Al-Hasr ayat 14 yang artinya, mereka tidak akan menyerah kamu dalam keadaan padu, kecuali di dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok-tembok. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Engkau mengira mereka bersatu, padahal hati mereka berpecah belah. Itu disebabkan karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak berakal, yakni tidak menggunakan akalnya untuk meraih pengetahuan dan hikmah. Ada juga ayat yang membicarakan tentang ulul albab atau rasihul fil alim. Orang yang mampu menggunakan akal secara maksimal dalam kehidupannya disebut oleh Al-Quran dengan ulul albab. Ulul albab merupakan satu istilah yang diberikan Allah kepada mereka yang mampu menangkap isyarat-isyarat Allah melalui akal dan bimbingan wahyu dalam semua dimensi kehidupannya. Karena istilah ini diberikan oleh Al-Quran, maka tidak ada satu terjemah pun yang paling tepat kecuali terminologi ulul albab itu sendiri. Akal terdiri dari atas unsur rasio dan hati atau rasa. Setelah manusia memikirkan atau rasio tanda-tanda kekuasaan Allah yang terbentang di alam atau tertulis dalam kitabnya, maka tidak akan mengakui adanya Allah kalau hatinya tidak berfungsi, sebab buta, tidak yakin, dan kotor. Begitu juga sesuatu yang masuk akal belum tentu dapat dirasionalkan, sebab berfungsinya kemampuan rasio manusia sangat terbatas, hatinya buta, dan menyebabkan tidak yakin. Sementara rasio manusia sangat terbatas, rasio akan didapat diterima akal karena dalam akal manusia terdapat unsur hati atau rasa percaya. Akal manusia semakin berfungsi dengan baik manakala unsur rasa dan hatinya baik, suci, dan senantiasa beriman. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.